Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya mau melakukan repotting. Nah, tanaman anggrek yang mau saya repotting yaitu anggrek bulan. Sahabat-sahabat, beberapa tanaman anggrek bulan saya sudah harus segera direpotting karena sudah saya temui adanya tanda-tanda asam media tanam. Jadi media tanamnya harus diganti. Kemudian ada juga yang akarnya sudah panjang kemana-mana, jadi harus diganti untuk mengganti pot atau mengganti tempat nanamnya dengan yang lebih besar. Selain itu ada juga yang sudah banyak lumut. Media tanamnya sudah tampak banyak lumut, itu berarti jelas sudah asam dan wajib diganti. Oh ya sahabat-sahabat, ayo kita cus langsung aja merepotting. Sahabat-sahabat, untuk persiapan maksudnya alat-alat apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita repotting. Yang pertama tentunya tanamannya ya sahabat, pastikan kita punya tanaman yang betul-betul waktunya repotting seperti ini. Ini akarnya sudah kemana-mana, sudah yang bawah sudah keluar, yang atas juga sudah keluar, dan kemungkinan ini media tanamnya juga sudah asam. Ini bisa juga ini karena tempatnya yang sudah terlalu kecil. Jadi nanti mau saya bongkar, dengan membongkar otomatis kita tahu apakah dalamnya banyak akar yang busuk atau tidak. Kalau ternyata dalamnya banyak akar yang busuk, berarti media tanamnya juga sudah waktunya dibongkar. Nah, kalau akarnya masih bagus yang di dalam, berarti hanya masalah tempat. Nah, nanti kita ganti tempat dan kita tambahi media tanamnya. Kemudian yang ini sepertinya wajib diganti karena ini akarnya sudah keluar, ini juga sudah banyak tumbuh gulma, ini sepertinya sudah asam, dan saya lihat akar bawahnya juga enggak ada. Ini yang di dalam sepertinya juga banyak gulmanya, ini pada tumbuh, terus akarnya yang di dalam sepertinya sudah enggak ada. Nah, selain kita pastikan tanamannya, kemudian kita siapkan media tanam yang mau kita ganti, yang mau kita gunakan untuk mengganti. Untuk kali ini saya menggunakan Sphagnum moss atau moss cili ya, moss putih. Ini saya kemarin beli, sepertinya ini moss bekas loh sahabat, karena harganya lebih murah, tapi nggak apa-apa, tetap mau saya pakai, insya Allah masih baik. Ini sudah saya cuci, kemudian setelah saya cuci, saya peras bersih, kemudian saya rendam lagi dengan menggunakan NPK sahabat, larutan pupuk NPK. Jadi ini sudah saya rendam dengan pupuk, yaitu pupuknya NPK. Kemudian saya juga harus menyiapkan gunting, barangkali ada yang perlu kita potong akarnya. Nah, kemudian untuk pot pengganti, sahabat-sahabat, untuk menanam anggrek, terutama anggrek yang masih kecil-kecil, saya banyak menggunakan bekas plastik, gelas plastik bekas. Ini bekas jus, ini juga bekas jus. Saya cuci, saya gunakan untuk sebagai pot. Jadi kita mendaur ulang sampah. Ayo sahabat, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita membongkar dulu
membongkar dulu ini apakah dalamnya perlu diganti media tanam atau hanya ditambahi saja. Ini akarnya sudah gondrong, kita tekan-tekan biar akar yang nempel di dinding-dinding pot ini terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, ini biasanya yang bagian bawah kadang-kadang kejepit. Kita tidak usah keburu-buru, usahakan akarnya tetap terselamatkan atau utuh. Nah, ini sahabat sudah keluar. Ini masih bagus sahabat, ini terbukti di dalam akar-akarnya juga perakarannya bagus. Jadi ini saya hanya butuh menambahkan media tanam dan mengganti potnya. Kita ganti sama pot yang tinggi. Bentar biar kelihatan. Nah, ini styrofoamnya kita buang dulu, kita singkirkan. Oh ya sahabat, sambil saya cerita bahwa untuk penggunaan media tanam moss ini memang bagus untuk ibu-ibu atau untuk apa? Maksudnya untuk orang-orang yang seperti saya yang males nyiram. Jadi nanti kita bisa hemat, tidak sering-sering nyiram. Kalau di tempat saya tinggal di dataran pertengahan ya sahabat. Jadi antara 500 sampai 700 dari permukaan air laut. Jadi dataran yang tengah-tengah, tidak rendah, tidak tinggi banget. Kemudian daerah saya juga lumayan agak dingin, sejuk lah ya, dingin sih enggak sejuk. Nah, untuk penyiramannya kalau menggunakan moss putih saya biasanya 3 hari sekali sahabat. 3 hari sekali biasanya saya pegang sudah kelihatan agak kering ya, enggak basah lagi, masih agak lembab tapi sudah agak kering. Jadi mossnya baru media tanamnya saya siram. Jadi penyiramannya paling tidak 3 hari sekali sahabat, lumayan hemat tenaga. Untuk bagian atasnya perlu kita tambahi sedikit, tapi hati-hati ini bagian pangkal jangan sampai ketutup. Kita nambahi yang di pinggir-pinggir saja. Sahabat-sahabat, untuk repotting pada anggrek yang menggunakan media tanam moss itu paling tidak setahun sekali sahabat, perlu direpotting karena nanti pasti kalau dipaksakan akar-akar yang di dalam akan busuk. Kemudian biasanya sudah banyak gulma yang tumbuh. Nah seperti ini sahabat, jadi ya tadinya pakai ini, sekarang kita ganti dengan yang lebih besar. Ini jadi satu. Kita bongkar berikutnya yang ini.
Ini gulmanya sudah tumbuh sampai ke bawah-bawah. Ini media tanamnya memang harus diganti nih sahabat. Media tanamnya harus dibuang, diganti. Ini juga kelihatan ada akarnya yang busuk bagian dalamnya. Intinya setelah dibongkar kita harus cek akar ya sahabat, cek akar, potong akar-akar yang sudah kering, sudah busuk. Setelah kita bongkar kita tahu apakah ini perlu diganti media tanam atau tidak. Sekali lagi, untuk penggantian media tanam itu kalau ditandai dengan media tanam sudah tanpa asam, yaitu yang ditandai dengan banyak gulma yang tumbuh, kemudian adanya akar-akar yang busuk terutama di bagian dalam. Jadi pertumbuhan akarnya tuh banyak yang keluar tapi di dalamnya banyak yang busuk. Itu menandakan sudah asam, atau bisa juga karena terlalu lembab. Tapi ini tidak lembab tapi tetap busuk, berarti memang media tanamnya yang harus diganti. Selain akar yang sudah busuk yang perlu dibuang, kita kurangi ya. Ini akarnya kan banyak banget. Yang perlu kita buang juga akar-akar yang sudah tidak produktif ya. Maksudnya akar-akar yang ujungnya tidak seperti ini. Kalau ini kan tumbuh ya, aktif. Nah, ini akar-akar ada juga yang tidak aktif, itu kita buang saja. Seperti ini sudah tumpul, sudah depannya itu sudah enggak hijau warnanya, kita buang saja. Nah, ini akarnya sudah. Nah, ini yang kita sisakan akar-akar yang masih aktif tuh. Nanti kehidupannya atau dalam penyerapan nutrisi lebih efisien, walaupun akarnya ini kelihatannya akarnya banyak banget tapi tidak aktif, malah membebani. Tapi kalau yang ini yang ujung-ujungnya masih hijau seperti ini, masih tuh kelihatan hijau segar, ini akar aktif, nanti dia tidak membebani tapi dia malah menyuplai nutrisi ke tanaman bagian atasnya. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk bagian yang tadi terluka ya, bekas potongannya wajib kita kasih desinfektan. Saya menggunakan ini desinfektannya. Nah, sudah seperti ini, siap kita tanam kembali. Kita siapkan tempatnya ini. Kemudian kita atur bagian akarnya. Bagian akarnya kita atur sedemikian rupa. Diusahakan ada salah satu akar yang tetap di atas ya sahabat, maksudnya di luar ya, tidak ikut ditanam ke dalam. Nah, tujuannya akar yang bagian luar atau salah satu dari akar yang kita sengajakan untuk tetap di luar itu kita jadikan akar angin, karena anggrek bulan yang kita tanam di pot itu membutuhkan akar angin.
Nah, ini sudah selesai. Satu lagi, intinya dalam penanaman, pangkal tanaman tidak boleh kita tutup dengan media tanam ya. Nah, seperti ini. Untuk repotting sebenarnya calon bunga seperti ini sebaiknya dibuang, tapi saya nekat biar saja nggak saya buang. Besok kita evaluasi ya sahabat, ini bisa mekar apa tidak. Sahabat-sahabat, selesai sudah kegiatan saya pagi hari ini. Hari ini saya merepotting 6 pot anggrek bulan. Ini anggrek bulan spesies sahabat, jadi kecil-kecil, tapi walaupun kecil dia sudah berbunga karena kecil tapi tua. Dan ini ada juga yang tuh karena menderita ini pertumbuhannya jadi stunting jadi pendek kuntet. Mudah-mudahan setelah saya repotting bisa tumbuh subur, amin. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah setia menonton video kami, yang sudah mensupport kami dengan memberikan like, komen, serta subscribe-nya kepada kami. Untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton tapi belum subscribe, tetap saya tunggu subscribe-nya. Dan sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.